Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku sekalian dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karunia-Nya kita bisa berbahagia, karena nikmatnya, karena karunia-Nya kita bisa melanjutkan segala aktivitas baik, thalabul ilmi, beribadah kepadanya, mengumpulkan bekal untuk kita kembali ke hadiratnya kelak. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dalam ittiba terhadap sunnah-sunnah beliau. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita akan sedikit mengkaji firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji firman-Nya, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita gunakan kitab tafsir Ibnu Katsir, yaitu jilid 1. Kita akan mengkaji surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Jadi kita mengkaji 2 ayat saja. Dalam kajian kali ini kita akan berfokus membahas tentang makanan, ya, membahas tentang makanan. Jadi Allah ya menyampaikan dalam firman-Nya yang nanti akan kita kaji terkait dengan makanan. Ya. Kalau Allah berbicara makanan, berarti terkait dengan bagaimana kehalalan dari makanan itu dan bagaimana thayyibnya makanan itu. Itu yang jelas. Mengapa kita penting perlu berbicara tentang makanan? Karena makanan itu ya, saudaraku sekalian, adalah daya, ya. Daya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, energi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyusun, ya, menyusun tubuh kita. Ya. Karena dari mengkonsumsi makanan-makanan itu, ya, tubuh kita tersusun, tulang kita, daging kita, darah kita, kulit kita, rambut kita, dan semua organ yang ada dalam tubuh kita dari situ tersusun. Ya. Maka bagaimana organ kita, mata kita, ya, pendengaran kita, ya, semua yang ada dalam diri kita ini menjadi baik, maka juga ditentukan oleh makanan itu. Ya. Apakah kita akan menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi dahsyat imunitasnya, ya, itu juga ditentukan dari makanan itu. Ya. Makanya penting sekali untuk kita kaji masalah makanan ini. Ya. Apalagi ini pada masa pandemi COVID-19, nah, di mana kita semua, ya, kita semua saja, seluruh manusia di alam ini butuh imunitas yang kuat, ya, supaya kita mampu, ya, menghadapi segala situasi. Ya, kita butuh imunitas yang kuat. Maka supaya imunitas kita kuat, ya, kita perlu perhatikan dalam hal makanan. Ya. Nah, ketika kita memperhatikan dalam hal makanan, 2 hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu halalkah dia, thayyibkah dia. Ya. Jadi ini 2 hal yang sangat penting. Nah, maka perlu kita kaji surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Baik, mari kita buka bersama-sama, kita kaji. Ya. Ya, saya bacakan terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan kita yang baca dapat pahala dan seluruh kaum muslimin semua yang mendengarkan bisa mendapatkan pahala pula yang sama. Di dalam ayat ini Allah menyeru, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Nah, jadi yang disuruh oleh Allah adalah seluruh manusia. Maka ketika khitab yang ada dalam Al-Quran ini, ya, ada kalanya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti itu hanya khususan, ya, khususan lil mukminin, ya, khusus kepada orang-orang yang beriman. Namun ini ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, jadi perintah ini, ya, titah Allah ini, ya, informasi dari Allah ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, ya, baik orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang mungkin belum beriman sekalipun harus memperhatikan, ya, kalau mau dapat kebaikan, ya, mau dapat faedah harus memperhatikan ayat ini, ya. Meskipun mungkin dia belum begitu yakin, namun kalau mengamalkan ini maka akan menjadi asbab dia yakin, ya. Ya Yohanes, wahai seluruh manusia, kulu makanlah kalian mimma dari apa-apa, ya. Jadi di sini menggunakan kata ma, isim mausul umum, ya, apa-apa. Jadi apa saja, ya, apa saja kecuali disebutkan keharamannya. Jadi segala apa saja yang lazim dimakan kecuali yang nanti disebutkan keharamannya pada ayat berikutnya. Ya. Fil ardi, di muka bumi ini, ya, di planet bumi ini Allah telah menyediakan segala apa saja, baik itu sifatnya hewani maupun sifatnya nabati, ya. Allah telah ciptakan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang layak untuk dimakan. Allah juga telah ciptakan hewan-hewan yang layak untuk dimakan, yang lazim untuk dimakan. Nah, ini sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita dalam mengkonsumsi apa-apa yang ada di muka bumi ini, ya, agar kita memperoleh keberkahan, agar kita memperoleh kebaikan, agar kita memperoleh daya positif, energi positif yang akan membangun, menyusun tubuh kita ini, sehingga tubuh kita ini akan cenderung kepada hal yang positif, ya, akan cenderung kepada suatu kebaikan, maka kita perlu memperhatikan dua hal. Apa dua hal yang harus diperhatikan? Halalan thayyibah, halal dan thayyib, ya. Apa itu halal? Ketika kita berbicara tentang halal, halal itu ditinjau dari dua segi. Yang pertama, halal secara zatiah. Artinya apa? Dengan sendirinya itu sudah halal. Secara zatnya itu halal. Zatnya itu halal, halal secara zatiah. Misalnya, contohnya daun pepaya, ya, bunga pepaya, ya. Misalnya lagi daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya. Yang secara zatiah itu memang halal. Berbeda dengan yang lain, jenis yang lain yang secara zatiah itu memang haram. Apa itu? Misalnya adalah daging babi, bangkai, ya, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam Al-Quran, ya. Maka ini secara zatiah halal. Jadi halal ditinjau dari segi zatnya. Maka kita harus memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Yang halal lebih banyak daripada yang haram, karena yang haram itu jumlahnya lebih sedikit. Karena haramnya suatu zat, nah itu adalah sebagai bahan ujian untuk kita semua. Kita diuji oleh Allah, tidak boleh mengkonsumsi itu di dunia ini. Tidak usah kita bertanya mengapa, yang jelas tinggalkan saja apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang kedua, ada juga, ya, jenis halal atau haram itu karena cara mendapatkannya, ya. Jadi barang itu, tumbuhan itu, hewan itu, ya, dinilai halal apa haram itu dari cara mendapatkannya. Walaupun secara zatiah seekor sapi, seekor kambing itu halal, ya, dagingnya halal, namun